Beruntung banget kamu, Bima, desah Doni, rekannya, dengan nada iri saat makan siang. Bisa dapat apartemen mewah begitu, hampir kayak penthouse. Mobil SUV model terbaru, istri Doni berdeham, cantik. Ah, cuma berusaha. Menjaga standar saja, sahut Bima sambil tersenyum tipis, menyeruput es kopi dari gelas plastiknya. Gimana caranya? Doni menatapnya tak percaya. Apa rahasiamu? Bima bangkit dari meja, membuang gelasnya ke tempat sampah di sudut, dan merapikan kemeja batiknya. Mungkin aku cuma beruntung, jelasnya bergurau. Ayo, rapat sebentar lagi mulai. Kita juga harus ambil laporan kuartal lalu. Baiklah, dasar orang beruntung, Doni melambaikan tangan. Ayo jalan. Kedua pria itu meninggalkan area food court di gedung perkantoran mereka, dan berjalan menuju lift. Bima memulai percakapan bisnis yang santai. Tentu saja, ia tidak akan menceritakan bahwa di balik gambaran kehidupannya yang gemerlap, semuanya tidak sesederhana itu. Pada akhirnya, ia selalu mendambakan kemewahan dan kemapanan, dan orang lain tidak perlu tahu seluk-beluknya. Bahwa untuk apartemen mewah itu, ia membayar cicilan KPR yang mencekik dan harus bekerja lembur dari rumah hampir setiap malam. Bahwa mobilnya memang baru dari luar, tetapi mesinnya sudah sering batuk-batuk. Bahwa istrinya cantik, tetapi masakannya payah dan karakternya sendiri membosankan dan pasif. Bahwa untuk liburan ke luar negeri, ia menabung sepanjang tahun dan membeli paket promo di saat-saat terakhir yang serba ekonomis. Dan lagi, ibunya sudah 2 tahun terbaring di tempat tidur karena sakit, dan biaya perawatannya menghabiskan banyak uang. Pukul 9 malam, Bima tiba di kompleks apartemennya. Langit sudah gelap. Malam di musim kemarau terasa begitu ringan dan tanpa beban. Di gazebo area taman, sekelompok anak muda sedang membakar sate dan tertawa riang. Agak jauh dari sana, 2 siswi SMP sedang mengajak jalan anjing mereka. Para ibu muda dengan anggun mendorong kereta bayi di sepanjang trotoar. Bima mengunci mobilnya dan berjalan menuju lobi gedung apartemen elit. Tempat ia membeli unit 3 kamar tidur di lantai atas 3 tahun lalu, lengkap dengan beranda kaca dan jendela panorama di kamar utama. Demi mendapatkan uang muka, ia terpaksa menjual rumah sederhana peninggalan ayahnya dan menggunakan seluruh tabungan pernikahan mereka. Rencananya, sang ibu akan pindah ke rumah di kampung yang sudah direnovasi. Namun, seperti biasa, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Penyakit menyerang wanita tua itu secara tiba-tiba. Bima terpaksa membawanya tinggal bersama dan menyewa perawat. Namun, dengan cepat ia sadar bahwa perawat itu mahal. Bima sudah kelimpungan dengan cicilan KPR, sementara Raisa, istrinya, tidak berpenghasilan banyak. Ia baru saja menyelesaikan pendidikan magister dan menjadi psikolog anak. Bima memutuskan bahwa istrinya bisa merawat ibu yang sakit sama baiknya dengan perawat dan memintanya untuk berhenti dari sekolah tempat ia baru saja diterima bekerja. Raisa praktis tidak punya pilihan. Ia harus patuh. Kehadiran ibu yang sakit di apartemen, meskipun di kamar terpisah, membuat Bima merasa tertekan dan jengkel. Ditambah lagi, Raisa mulai ikut-ikutan terbawa suasana melankolis ibunya, karena hampir sepanjang waktu ia hanya di rumah. Selama beberapa tahun menikah, ia tak kunjung pandai mengurus rumah tangga. Ia hanya membaca buku-buku pintar, berbicara tentang kesehatan mental, dan mengeluh karena tidak bisa menekuni bidang yang ia cintai sepenuhnya. Belakangan, Raisa mulai menyarankan agar mereka menjual apartemen itu dan membeli rumah yang lebih sederhana. Katanya, itu akan membuat hidup semua orang lebih mudah. Lalu, mengapa Bima terus memikul beban yang tak tertanggungkan ini? Sangat sulit baginya untuk melepaskan standar hidup yang, meskipun goyah, berhasil ia pertahankan. Bima selalu ingin hidup kaya, menjadi lebih baik dari orang lain, tidak kekurangan uang, dan bisa membeli apapun yang ia mau. Tumbuh dalam keluarga berpenghasilan pas-pasan, pemuda itu sudah bertekad sejak remaja, ia akan banting tulang demi meraih kesuksesan dan kemakmuran. Dan sekarang, ia tidak ingin kehilangan citra itu, bahkan hanya kepura-puraan sekalipun. Lebih baik bekerja sampai mati daripada harus kembali tinggal di rumah petak di gang sempit dan mengendarai mobil LCGC bekas. Mas Bima, selamat malam. Seorang tetangga, Maya, muncul dari lobi menyapanya. Baru pulang kerja, ya? Dari mana lagi? Bima memaksakan senyum lelah. Kamu mau kemana buru-buru? Ke minimarket sebentar, jawab Maya riang sambil membenarkan letak tas di bahunya. Mau masak gulai? Di rumah lada sama daun salam habis, parah. Tadi aku mampir ke tempatmu, mau minta ke Raisa, kupikir biar cepat, ternyata dia juga nggak punya. Pas jalan balik, kok jadi pengen minum wine sama makan salad, jadilah harus lari-lari cari bahan makanan? Bima seketika membayangkan aroma gulai daging yang wangi dengan nasi hangat, dan perutnya berbunyi. Maya tinggal 1 lantai di bawahnya di sebuah apartemen studio kecil, yang dihadiahkan orang tuanya saat gedung itu masih dibangun. Dari unitnya, sering tercium aroma yang luar biasa,
Entah itu masakan daging atau kue-kue. Semua tetangga menelan ludah setiap kali ia mulai memasak. Bima heran kapan wanita itu punya waktu. Maya bekerja sebagai agen properti dan terus-menerus sibuk, entah sedang menunjukkan properti atau di kantor. Belum lama ini, Maya punya pacar bernama Fajar. Bima pernah melihatnya beberapa kali. Pria biasa saja. Sepertinya bekerja sebagai polisi pangkat rendah. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus dan Maya mengusir Fajar sekitar 3 bulan yang lalu. Kalau ditawari gulai sekarang, aku nggak bakal nolak, aku Bima sambil menelan ludah. Maya tersenyum licik dan, seolah tanpa sengaja, merapikan rambutnya. Kurasa kalau aku mentraktirmu sekali, nggak akan jadi masalah besar, bisik Maya sambil tersenyum. Bima terkekeh, memahami maksudnya. Ia tahu persis bahwa tetangganya itu sedang menggodanya dengan sangat halus dan genit, tetapi ia memilih untuk diam saja. Namun, ia tidak keberatan untuk merespons. Taruh saja di depan pintu pakai kantong kertas, nanti aku pura-pura itu dari GoFood, Bima ikut bermain. Nanti aku bikin kamu ketahuan, kikik Maya. Aku tulis pesan, dari selingkuhanmu, sayang. Kalau begitu, nanti kamu nggak bisa tidur semalaman, Bima tidak mau kalah. Soalnya Raisa bakal mulai mengusirku, dan suaranya akan terdengar sampai ke seluruh lantai. Setelah mendengar dengkuran mantan pacarku, nggak ada lagi yang bisa membuatku takut, balas Maya. Oke, kamu menang. Pria itu mengangkat kedua tangannya. Tapi aku benar-benar harus pulang. Tentu saja. Angguk Maya. Puas dengan kemenangannya dalam adu mulut. Aku pergi dulu ya. Sampai ketemu. Pasti, Bima mengangguk, mengantar kepergian Maya dengan tatapannya saat wanita itu menuju mobilnya. Maya masuk ke dalam mobil hatchback berwarna perak di parkiran dan membunyikan klakson sebagai salam perpisahan. Sambil terus memikirkan hidangan lezat hipotetis dari tetangganya, Bima naik lift ke pintu apartemennya. Begitu masuk, ia mendapati istrinya sedang mengobrak-abrik laci di depan cermin di lorong masuk. Hai, makan malam apa? Pria itu mengendus udara sambil menggantungkan kemejanya di gantungan. Hai, aku bikin gado-gado dan beli ayam goreng tepung siap saji, jawab Raisa, tanpa berhenti menggeledah laci. Semoga gado-gadonya nggak pakai tahu. Kamu tahu kan aku benci tahu. Bima mengamati istrinya dengan saksama. Pakai tahu. Raisa mengangkat kepalanya dengan canggung. Kupikir kamu cuma nggak suka tempe, jadi aku tetap pakai tahu. Jadi, kamu mau menyisihkannya dari piringku? Hardik pria itu dengan kesal. Sudah bertahun-tahun menikah, harusnya kamu sudah tahu kalau aku nggak suka semua jenis tahu. Bikin enek. Entah kenapa, Bima ingin sekali menumpahkan semangkuk gado-gado itu ke kepala istrinya. Wanita bodoh, hanya bisa berlagak pintar di depan anak-anak SMP. Bagaimana kabar ibu? Tanyanya sekadar basa-basi, menahan amarah. Dokter meresepkan obat pereda nyeri yang lain. Aku sudah membelinya tadi siang, jawab Raisa. Bagus. Sebenarnya apa yang kamu cari sampai segitunya? Bima tidak tahan lagi. Apa ada uang cicilan KPR tambahan yang terselip di sana? Harusnya ada kunci apartemen cadangan di sini, jawab Raisa sambil mendesah. Tapi aku nggak bisa menemukannya. Untuk apa kamu butuh kunci cadangan? Pria itu mengerutkan kening. Kunciku jatuh ke dalam sesuatu yang lengket waktu aku lari ke apotek, jelas istrinya dengan nada bersalah. Entah aspal atau oli. Pokoknya kuncinya tertinggal di sana. Aku takut untuk mengambilnya. Untung saja pintunya tidak kukunci, jadi aku bisa masuk lagi. Ya Tuhan Raisa, Bima dilanda gelombang kejengkelan baru. Di mana kamu bisa menemukan aspal di kompleks apartemen elit kita ini, dan kamu membiarkan pintu terbuka? Kamu sudah benar-benar kehilangan akal sehat, ya? Astaga, punya istri kok begini. Nanti apartemen ini dirampok, dia juga nggak akan sadar. Bima, maafkan aku, Raisa mulai meminta maaf, aku terburu-buru. Kondisi Ibu Wati sangat buruk. Kamu mau kunciku? Besok aku akan pergi ke mall dan membuat duplikatnya. Sebagai jawaban, pria itu diam-diam menyodorkan gantungan kuncinya kepada istrinya, lalu dengan sinis memperingatkan, kuharap yang ini kamu pegang erat-erat dan tidak kamu jatuhkan lagi ke genangan entah apa? Tidak akan, janji Raisa sambil memasukkan kunci itu ke saku celananya. Sekarang siapkan makan malamku. Aku akan ke dapur dalam 10 menit, perintah Bima, lalu berjalan pergi ke kamarnya. Raisa sedang memasukkan piring-piring sisa sarapan ke dalam mesin pencuci piring. Di hadapannya, terbentang satu hari lagi yang dapat diprediksi. Bersih-bersih, menyuntik ibu mertua, belanja, dan memasak kegiatan yang sangat ia benci. Agar tidak kehilangan keterampilannya, Raisa mengambil pekerjaan sampingan sebagai konsultan daring di sebuah situs web khusus, tetapi penghasilannya sangat kecil. Cukup untuk sesekali pergi manikur, membeli beberapa barang kosmetik, dan buku-buku favoritnya. Mesin pencuci piring berbunyi singkat, menandakan dimulainya siklus pencucian.
Raisa mengambil kopinya dan menuju meja kerjanya di kamar tidur. Hari ini, ia memiliki sesi 1 jam dengan seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun bernama Daniel. Dalam perjalanan, Raisa membawakan sarapan untuk Ibu Wati dan meletakkan obat-obatan yang diperlukan di sampingnya. Wanita tua itu, seperti biasa, berterima kasih padanya dengan hangat. Sambil duduk di depan laptop, Raisa berpikir betapa berbedanya Bima dan ibunya. Ibu mertuanya selalu baik padanya, banyak bercerita tentang hidupnya, tentang kampung halamannya yang ia cintai, tentang almarhum suaminya. Ia suka membaca novel-novel picisan dan kemudian menceritakannya kembali kepada Raisa sambil menertawakan kebodohan para tokohnya. Sementara Bima, saat pertama kali ia bertemu calon suaminya di usia 25 tahun, tampak sebagai pria yang sopan, perhatian, dan sangat berempati. Saat itu, Raisa berpikir mereka akan memiliki kehidupan yang penuh warna, bahagia, dan tanpa beban. Mereka berencana memiliki anak beberapa tahun setelah menikah. Raisa bermimpi setelah mendapatkan gelar psikolognya, ia akan bekerja di sebuah kamp musim panas anak-anak di tepi pantai. Bima dengan ambisius berbicara tentang bagaimana ia akan segera dipromosikan dan diberi proyek baru serta bawahan baru. Namun, seperti yang sering terjadi, sesuatu yang tidak terduga menimpa mereka, penyakit Ibu Wati, dan semua rencana pun berantakan. Terkadang Raisa merasa Bima secara diam-diam menyalahkan ibunya karena telah menjadi beban bagi mereka dengan penyakitnya. Tapi itu sangat tidak manusiawi. Suasana di apartemen mereka perlahan berubah menjadi menekan dan tegang. Kehangatan dan pengertian telah hilang. Yang tersisa hanyalah pertanyaan-pertanyaan kering tentang kehidupan sehari-hari, kesehatan, dan pekerjaan. Bima selalu pulang dalam keadaan jengkel, lelah, dan marah karena hal-hal sepele. Raisa mencoba menanggapi semua ledakan emosi suaminya dengan kesabaran dan kebijaksanaan, seperti yang diajarkan buku-buku psikologi. Namun terkadang, kesabarannya pun ada batasnya. Ia merindukan percakapan sederhana, kehangatan, dan kebaikan. Sialnya, Raisa tidak punya teman dekat di kota ini. Teman-teman dan orang tuanya tinggal di kampung halamannya. Tentu, ada beberapa kenalan, tetapi ia tidak pernah berhasil membangun persahabatan yang benar-benar erat dengan siapapun. Dengan latar belakang ini, Raisa menjadi dekat dengan tetangganya, Maya, yang sering mampir untuk urusan sepele, tahu gosip terbaru tentang semua penghuni gedung, dan secara umum merupakan sumber keceriaan berjalan. Hari berlalu dengan monoton. Sesi dengan remaja itu selesai. Kemudian Raisa beberapa kali memeriksa kondisi Ibu Wati, memasak nasi untuk lauk ayam goreng sisa semalam, memotong salad sayuran sederhana, menjemur pakaian, membersihkan dapur, dan teringat bahwa ia harus membuat kunci duplikat. Setelah memberitahu ibu mertuanya yang sedang tertidur, Raisa berangkat. Semuanya berjalan cepat. Untungnya, mal tidak jauh dari sana, dan pada jam makan siang, tidak ada antrean di tukang kunci. Mengingat komentar sinis suaminya, Raisa menggenggam erat kunci di tangannya, dan berjalan beberapa meter untuk menghindari genangan apapun. Di lift, ia bertemu dengan tetangganya yang baru pulang kerja. "Oh, hai, Ra," sapa Maya dengan ramah sambil tersenyum, "dari mana dan mau kemana?" "Ini. Habis bikin kunci duplikat." Raisa menunjukkannya di telapak tangannya, dan menekan tombol lantai apartemennya. "Wah, jangan-jangan hilang ya?" Maya membelalakan matanya. "Begitulah," angguk Raisa. "Kok kamu kelihatan murung, teman?" Tetangganya menyipitkan mata. "Bertengkar sama suami?" "Nggak juga, sih." "Yah, nggak," jawab Raisa terbata-bata sambil menunduk. "Dengar, ayo kita duduk-duduk, ngobrol santai. Aku juga tadinya mau ke tempatmu untuk urusan pekerjaan," kata Maya dengan tegas. "Aku bawa wine. Kemarin baru beli sebotol. Gimana? Boleh juga." Setuju Raisa, menyadari bahwa ia memang membutuhkan percakapan persahabatan. "Bagus. Kalau begitu, aku datang 1 jam lagi." Maya keluar di lantainya. "Tunggu, ya." Tetangganya datang tepat waktu, tidak hanya dengan wine, tetapi juga dengan nampan berisi canape. "Oke, ceritakan, kenapa kamu murung?" kata Maya sambil dengan cekatan membuka botol wine dan mulai menuangkannya ke gelas. "Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Raisa ragu-ragu sambil menerima gelasnya. "Pakai kata-kata, lewat mulut. Sederhana saja." Maya duduk di seberangnya dan bersandar di kursi, menyilangkan kakinya. "Kamu kan psikolog, harusnya kamu paham betapa pentingnya membicarakan masalahmu." "Ya, kamu benar." Raisa setuju setelah terdiam sejenak. Dan ia mulai menceritakan apa yang mengganggunya. Hubungannya dengan suami, ketidakpastian dalam karier, masalah keuangan karena KPR yang terlalu besar, tidak adanya teman singkatnya, semua yang telah menumpuk di dalam dirinya selama setahun terakhir. Maya mendengarkan, sesekali menyuapkan canape ke mulutnya. "Mungkin kamu punya saran?" tanya Raisa setelah selesai bercerita.
Kamu kan juga pernah menjalin hubungan dengan Fajar selama setengah tahun. Oh, si Fajar itu. Maya bergidik seolah baru saja menggigit sepotong lemon di canapenya, kekecewaan terbesarku. Kukira dia pria pekerja keras yang normal, ternyata dia mencoba melakukan berbagai penipuan licik dengan memanfaatkanku. Singkatnya, begitu aku sadar apa yang sebenarnya ia inginkan, aku langsung mengusirnya. Astaga, serius? Raisa ngeri, hanya pernah melihat hal seperti itu di berita. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku pakai otakku, dong, canda Maya. Bajingan itu lenyap, dan syukurlah. Keduanya, tanpa sepakat, menyesap wine dari gelas mereka. Minuman itu mulai bereaksi. Raisa merasa rileks, merasakan ketegangan batin yang membebaninya mereda. Kehangatan yang memabukkan menyebar di dadanya. Ngomong-ngomong, tadi kamu bilang ada urusan apa ke sini? Tanyanya kepada tetangganya. Aku mau lihat dokumen apartemenmu. Kalau boleh, jawab Maya. Ada unit yang sama dijual di menara sebelah. Aku harus tahu seluk-beluk administrasinya, supaya nggak kehilangan klien potensial. Oh, oke sebentar. Raisa pergi ke kamar tidur, tempat semua dokumen rumah disimpan di laci. Sekembalinya ke dapur, Maya segera meneliti kertas-kertas itu, mencatat sesuatu di ponselnya, membandingkan, dan mencari informasi di internet. Raisa mengamatinya dari seberang meja sambil menghabiskan wine-nya. Tiba-tiba, alarm di ponselnya berbunyi. Oh, aku harus memberi makan Ibu Wati, dan memberikan obatnya. Sang pemilik rumah melompat. Raisa dengan cepat menaruh makanan di piring, memanaskannya di microwave, meletakkannya di nampan, dan berlari ke kamar ibu mertuanya. Aku sebentar, katanya kepada Maya dari koridor. Santai saja, aku tunggu, jawab tetangganya, masih membungkuk di atas dokumen. Di ujung apartemen, sebuah pintu terbanting, diikuti oleh keheningan sesaat. Kemudian terdengar suara piring pecah, yang jelas jatuh ke lantai. Beberapa detik kemudian, di ambang pintu dapur, muncul Raisa yang pucat pasi. Ada apa? Maya melompat dari kursinya. Telepon ambulans, gumam Raisa dengan bibir bergetar. Ibu Wati, dia tidak bernapas. Pemakaman diadakan dengan tergesa-gesa 3 hari kemudian. Ibu Wati meninggal dalam tidurnya. Menurut dokter, ia pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit dan penderitaan. Penyakit telah menang ketika semua orang mulai berharap akan yang terbaik. Raisa menangis, dengan hati-hati meletakkan seikat bunga lili di atas peti jenazah. Ibu mertuanya telah menjadi ibu kedua baginya selama waktu singkat mereka saling mengenal. Bima bersikap dingin, dan hampir tidak menunjukkan emosi. Ia menerima ucapan belasungkawa dari para pelayat, memberikan pidato di meja makan saat tahlilan, tetapi tidak meneteskan air mata sedikitpun. Raisa menganggapnya sebagai cara Bima untuk tidak menunjukkan kelemahan, berusaha bersikap tegar sebagai laki-laki bahkan dalam situasi seperti itu. Meskipun tidak menangis di pemakaman ibu sendiri terasa aneh. Seminggu telah berlalu sejak pemakaman. Apartemen terasa sangat sunyi dan kosong. Raisa membereskan semua barang ibu mertuanya ke dalam lemari, sebagian ia bawa ke rumah di kampung, dan sebagian ia jual secara daring. Wanita itu berduka, tetapi pada saat yang sama ia sadar bahwa masa penahanannya di rumah telah berakhir. Sekarang ia bisa mulai berpikir untuk kembali bekerja. Maaf, Ibu Raisa, sekretaris kepala sekolah menjawab panggilannya dengan nada canggung. Kami sudah menerima spesialis lain untuk posisi Anda. Peraturan sekolah mengharuskan adanya psikolog anak di staf, tetapi jika ada kesempatan, kami pasti akan menghubungi Anda. Ya, saya mengerti, Raisa setuju dengan sedih. Terima kasih. Jadi, ia harus mencari tempat baru. Konsultasi daring hanya menghasilkan sedikit uang. Ia mengirimkan CV ke beberapa tempat melalui email dan mulai menunggu. Hanya satu email yang dibalas setelah 3 hari. Psikolog muda itu diundang untuk wawancara di sebuah panti asuhan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bima, besok aku ada wawancara kerja, kata Raisa sambil menyajikan makan malam, berbagi berita dengan suaminya. Kemana? Tanya Bima dengan masam, memeriksa sepotong ikan bakar di piringnya dengan saksama. Di daerah lain, jawab Raisa sambil duduk di seberangnya. Aku akan bekerja dengan anak-anak bermasalah. Maksudmu dengan calon-calon preman dan langganan unit perlindungan anak dan perempuan, koreksi Bima dengan sinis. Kamu tidak akan bertahan seminggu di sana dengan fantasi-fantasimu tentang kejujuran dan kebaikan. Kenapa kamu berpikir begitu? Raisa tersinggung. Suamiku sendiri tidak percaya padaku. Sudahlah. Bima dengan kasar memotong sepotong ikan, membuat pisaunya berdecit di atas piring. Kamu sama lembeknya dengan ikan beku ini. Garpu terlepas dari jari-jari wanita itu dan jatuh ke meja. Kenapa kamu bicara seperti itu? Tanya Raisa dengan suara tercekat, merasakan air mata mulai menggenang. Karena memang begitu adanya, sahut Bima tajam. Kamu seperti amuba, bergerak lambat, tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Bahkan menggoreng ikan saja tidak becus. Yang kamu tahu hanya menghabiskan uangku dan membaca omong kosongmu itu.
Otakmu tidak cukup untuk mendapatkan profesi yang layak, makanya kamu memilih pekerjaan yang tidak membutuhkan otak. Berkoar-koar tentang trauma batin, memang tidak perlu banyak kepintaran, kan? Raisa merasa matanya dibanjiri oleh rasa sakit, kebingungan, dan syok. Ia meraih serbet dari meja dan buru-buru menyeka pipi dan matanya yang basah. Bahkan sekarang. Apa yang kamu lakukan? Tanya Bima dengan nada mengejek. Menangis seperti cengeng. Aku merawat ibumu selama hampir 2 tahun, Raisa mengingatkan dengan lirih. Itu tidak berarti apa-apa, bahkan pekerjaan sesederhana itu pun kamu lakukan dengan sangat buruk. Tahu tidak, besok juga, berkemaslah dan enyah dari sini. Aku muak denganmu, sama seperti aku muak dengan masakanmu. Raisa bahkan tidak tahu harus berkata apa. Rasanya sangat sakit dan menghina. Mengapa suaminya begitu tega padanya? Apa yang telah ia lakukan hingga pantas menerima kata-kata keji dan merendahkan seperti itu? Seharusnya sudah dari dulu aku menceraikanmu dan mencari wanita yang normal, lanjut Bima. Kamu bisa bertahan di sini hanya karena ada yang harus merawat ibu. Sangat nyaman melimpahkan semua pekerjaan pada orang bodoh sepertimu dan tidak perlu membayar sepeser pun. Sekarang kamu tidak berguna lagi. Kamu bisa mengemasi barang-barangmu dan pulang ke kampungmu dengan bus pertama. Raisa tidak mendengarkan lebih jauh. Ia melompat dan, sambil terisak-isak, berlari ke kamar tidur. Bahkan dengan semua kelembutan, kerendahan hati, dan keyakinannya pada hal-hal baik, ia mengerti bahwa tinggal bersama pria ini setelah kata-kata seperti itu sama saja dengan menginjak-injak sisa harga dirinya. Keesokan harinya, ketika Bima sudah berangkat kerja, Raisa, yang menangis semalaman dan baru bangun setelah pukul 11, memutuskan untuk menelepon ibunya. Sang ibu sangat terkejut mendengar cerita putrinya, tetapi, yang mengejutkan Raisa, ia mengatakan bahwa kembali ke kampung bukanlah ide terbaik. Raisa, suamimu itu memang bajingan dan tidak sopan. Tidak ada gunanya melanjutkan hidup dengannya. Tapi, di sini pun kamu tidak akan menemukan masa depan yang lebih baik, desah sang ibu. Ingat kampung kita. Tidak ada pekerjaan yang bagus di sini. Pria-pria di sini kalau tidak sudah menikah, ya pemabuk. Profesimu tidak akan berkembang. Bahkan untuk bekerja daring pun susah. Jaringan internet yang bagus belum sampai ke sini. Pulanglah untuk sebulan, tenangkan dirimu, istirahat, tapi jangan untuk selamanya. Oh, ibu, Raisa setuju dengan sedih, ibu benar. Tapi bagaimana aku bisa bertahan di kota? Aku tidak punya kenalan, tidak punya teman yang bisa kutumpangi sementara. Uangku juga tidak banyak untuk hidup sendiri. Kami akan bantu semampu kami, ibunya menenangkan. Yang penting kamu segera pergi dari sana. Jangan sampai kamu terus menangis karena bajingan itu. Kamu kan anak kami yang pintar. Jangan pikirkan apa yang dia katakan, dan telepon kami terus. Kalau perlu, ayah bisa mengajak Pak RT untuk datang dan memberi pelajaran pada suamimu yang besar mulut itu. Itu tidak perlu, Bu. Raisa menenangkan ibunya. Tapi kalau ayah bisa datang dan membantuku pindahan, itu akan sangat membantu, jika aku sudah menemukan tempat tinggal. Sang ibu berbicara sedikit lagi lalu pamit untuk kembali bekerja. Jam istirahatnya sudah habis. Raisa berbaring di tempat tidur dengan putus asa dan menatap langit-langit. Ia ingin melupakan malam sebelumnya dan kembali menjalani kehidupan keluarga yang tenang, tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya perasaan Bima terhadapnya. Ponselnya berbunyi, ada notifikasi. Maya mengirimkan video lucu, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benak Raisa. Halo, sapanya, mencoba membuat suaranya terdengar santai. Ceritanya panjang, intinya, kamu kan bekerja di bidang properti. Bisa bantu aku cari kontrakan yang murah? Ya ampun, teman, ada apa? Maya terkejut. Jangan-jangan kamu bertengkar hebat dengan Bima? Sepertinya lebih buruk dari itu, jawab Raisa. Oke. Sekarang aku sedang sibuk, tapi nanti kamu harus ceritakan semuanya, kata tetangganya. Cari kontrakan, ya? Aku tidak biasa menangani sewa, tapi aku akan tanyakan pada rekan-rekanku. Tunggu kabar dariku beberapa jam lagi. Terima kasih. Raisa berterima kasih dan menutup telepon. Ia bangkit dan melihat sekeliling kamar. Bagaimanapun juga, ia harus mulai mengemas barang-barangnya. Dan itulah yang ia lakukan, berusaha untuk tidak membiarkan emosinya meluap lagi. Lebih baik daripada tidak sama sekali, Raisa yang lelah dan mengantuk memandangi tempat tinggal barunya pada pukul 12 malam hari itu. Rumah kontrakan itu sudah tua, dengan cat dan perabotan kuno, tanpa AC dan exhaust fan di dapur, dan terletak di pinggiran kota. Namun, pemiliknya, seorang pemuda yang bersemangat, langsung setuju untuk menunjukkannya setelah ditelepon dan bahkan tidak meminta uang jaminan saat Raisa pindah. Tinggal saja. Mbak tidak terlihat seperti orang yang akan merusak perabotan atau mengganggu tetangga jam 2 pagi, kata si pemilik. Raisa berterima kasih dengan tulus kepada pemuda itu, mengambil kunci, dan segera menelepon ayahnya untuk membantu memindahkan barang-barangnya. Barang-barangnya sendiri tidak banyak,
pakaian, kosmetik, laptop, beberapa peralatan dapur, dan buku-buku. Sisanya dibeli oleh suaminya. Selama proses pindahan dan pencarian tempat tinggal baru, wanita itu melarang dirinya untuk menangis. Tidak boleh. Dengan mengandalkan Maya, Raisa hanya kehilangan waktu. Tetangganya tidak menelepon kembali, dan ketika akhirnya ia mengangkat telepon pada panggilan ketiga, ia dengan singkat mengatakan bahwa tidak ada yang cocok, dan yang sesuai dengan anggaran baru bisa dilihat beberapa hari lagi. Raisa segera membuka situs sewa daring, menelepon iklan pertama yang ia lihat, dan terhubung dengan pemilik rumah kontrakan tempat ia berdiri sekarang. Setidaknya keberuntungan harus berpihak padaku dalam satu hal, kata wanita itu pada dirinya sendiri. Ia juga menghubungi perwakilan panti asuhan tempat ia seharusnya wawancara, meminta maaf, dan meminta untuk menjadwal ulang pertemuan. Yang mengejutkan, sekretaris itu setuju, dan bahkan mengingatkannya cara menuju kantornya, agar tidak tersesat. Tanggal wawancara baru ditetapkan 2 hari lagi. Raisa ingin segera pergi dari apartemen Bima agar tidak bertemu lagi dengan suaminya di malam hari. Wanita itu tidak membongkar kardus-kardus. Ia hanya melemparkan spray ke sofa yang sudah reyot, mencuci muka, dan berbaring, menarik selimut kasar hingga ke dagu. Ia masih tidak bisa sepenuhnya percaya bahwa Bima benar-benar akan mengajukan cerai. Dan jika itu terjadi, mereka harus membagi harta gono gini, termasuk apartemen. Begitu banyak drama yang tidak siap dihadapi Raisa. Di hadapannya terbentang kehidupan baru, di mana ia harus berjuang, bertahan hidup, dan merintis jalan baru. Raisa hanya punya gambaran samar tentang bagaimana melakukannya. Tetapi ia tidak boleh takut, karena kembali ke desa, ke orang tuanya, berarti menyerah dan menjadi pengecut. Dengan pikiran seperti itu, penghuni baru rumah tua itu tertidur, dengan telapak tangan menopang pipinya. Bima meregangkan tubuh di kursi kerjanya, dan merasakan dengan nikmat bagaimana sesuatu berderak di punggungnya yang kaku karena bekerja. Bahkan ada sedikit pusing yang menyenangkan. Sejak mantan istrinya meninggalkan apartemen, hidup terasa jauh lebih ringan. Rasa jengkel yang terus-menerus ada di latar belakang telah hilang. Rumah tidak lagi berbau eksperimen kuliner yang gagal. Tidak ada yang meminta uang untuk membeli tumpukan kertas tak berguna lagi, tidak ada yang mondar-mandir dengan ide-ide bodoh dan usulan-usulan tak berarti. Bima bahkan berpikir, untuk apa ia menikahi amuba seperti itu? Cantik, ya, seperti semua wanita di sekitarnya. Tubuhnya memang bagus, tidak bisa dipungkiri, tapi tidak ada gairah dan tidak punya otak untuk hal-hal yang berguna. Sekarang Bima memesan makan malam melalui aplikasi, memanggil petugas kebersihan dari perusahaan cleaning service seminggu sekali, yang membuat setiap sudut apartemennya bersih tanpa celah. Ngomong-ngomong, ia membeli apartemen itu dengan cerdik. Ia mengurus transaksi atas nama ibunya, hal yang tidak diketahui oleh Raisa yang bodoh itu. Dan sekarang, saat bercerai, ia tidak akan membaginya, dan dengan tenang akan menerima properti itu sebagai warisan. Cicilan KPR akan ia lunasi, ia akan berjuang, ia akan berhasil. Tetapi ia tidak akan pernah lagi hidup dalam kondisi seperti masa kecilnya. Sekretaris bosnya, Anissa cantik, muda, dengan potongan rambut bob pendek dan poni hingga alis melongok ke dalam ruangannya. Saya membawa dokumen dari Pak Valentino. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Di sini ada daftar calon investor baru yang ingin kita ajak kerjasama. Bima, Anda ditugaskan untuk tugas penting ini. Kata bos, dapatkan hasil maksimal dari mereka dengan dividen minimal. Hah, Doni mengalihkan pandangan dari monitornya di sisi lain ruangan. Kenapa bos tidak memberiku tugas penting seperti itu? Misalnya, membantumu menginstal program baru di komputermu? Anissa terkekeh pelan, mengabaikan pertanyaan itu. Doni sudah gagal mendekatinya selama beberapa bulan. Terima kasih, besok akan saya lihat. Bima menyingkirkan map itu. Nanti sore ikut ngopi? Rencananya begitu, Anissa tersenyum. Aku tunggu di dekat lift setengah jam lagi. Bima mengangguk. Sekretaris itu pergi, menutup pintu. Dasar brengsek, kata Doni tersinggung. Dia yang memilih. Bima mengangkat bahu. Kamu bahkan belum resmi bercerai, protes Doni lagi. Aku sudah menjadi pria bebas selama sebulan, kata lawan bicaranya dengan sedikit angkuh. Dia gadis lajang. Apa masalahnya? Terserahlah, gumam Doni, kembali menatap layarnya. Bisa kubantu mempromosikanmu malam ini? Bima menyeringai. Aku tidak suka mengambil barang bekas orang lain, potong rekannya. Bima tersenyum puas dan mulai bersiap-siap. Keesokan paginya, Anissa tertidur pulas di sampingnya, rambut gelapnya tergerai di bantal. Setelah kejadian itu, Bima langsung kehilangan minat padanya. Di cermin di lorong, tergeletak tagihan-tagihan utilitas yang kemarin ia lempar begitu saja tanpa melihatnya. Jumlahnya sangat besar. Bima bergidik. Apa dulu tagihannya juga sebanyak ini? Atau istrinya tidak pernah memberitahunya? Di antara tagihan-tagihan itu, tiba-tiba ia menemukan sebuah amplop tanpa nama. Pria itu membolak-balikannya dengan bingung, bertanya-tanya apa isinya.
kemudian ia merobeknya dan mengeluarkan selembar kertas. Di atasnya, tercetak dengan huruf tebal, "Kamu akan menyesal." Bima memutar matanya, meremas kertas dan amplop itu, dan melemparkannya ke tempat sampah di bawah wastafel. Si Raisa bodoh itu berani mengancamnya. Lucu sekali. Apa yang bisa ia lakukan dengan ocehan psikologisnya yang membosankan itu? Ponselnya berdering saat ia sedang memasukkan kapsul ke dalam mesin kopi di dekat jendela. Bima membuka kunci layarnya dan melihat SMS dari nomor tersembunyi. Sangat menyesal. Ini tidak lucu, katanya dengan suara keras. Melihat sekeliling dapur yang kosong. Seolah-olah si pengirim misterius bisa bersembunyi di sudut. Apanya yang tidak lucu, sayang? Anissa muncul di ambang pintu, mengenakan kemejanya. Bukan apa-apa, cuma baca lelucon bodoh, jawab Bima dengan linglung. Mau kopi? Di tempat kerja barunya, Raisa menghadapi kesulitan. Anak-anak di sana memang rumit. Banyak dari mereka berasal dari keluarga yang tidak utuh dan tidak mampu, tertutup, penuh dengan kompleks, dendam, dan karakter yang sulit. Wanita itu berusaha mencari pendekatan untuk setiap anak, baik yang datang sendiri maupun yang dirujuk oleh pengasuh. Seringkali, setelah bekerja, Raisa sendiri membutuhkan pelepasan stres. Ia sudah mendengar begitu banyak cerita. Tetapi Raisa hanya bisa bermimpi tentang pelepasan stres. Di rumah, urusan rumah tangga, sesi daring, dan proses perceraian menantinya. Raisa terkejut mengetahui bahwa ia tidak bisa menuntut bagian dari apartemen mantan suaminya, karena secara dokumen Bima tidak memilikinya secara pribadi. Bukan berarti wanita itu kecewa, tetapi secara manusiawi, rasanya tidak adil. Ya, ia memang tidak berkontribusi secara finansial untuk KPR, tetapi ia telah menata apartemen itu dengan cinta dan menciptakan kenyamanan di dalamnya. Sebulan berlalu, kehidupan, meskipun kacau, mulai stabil. Perlahan-lahan Raisa pulih. Ia semakin jarang memikirkan kata-kata kotor yang dilontarkan mantan suaminya, dan semakin memaksakan diri untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Ia beberapa kali mengunjungi kerabatnya di desa, menemukan buku yang belum selesai dibacanya, dan belajar memasak dari bahan-bahan sederhana agar tidak menghabiskan uang untuk pesan antar. Singkatnya, ia berusaha untuk terus melangkah. Suatu hari, ia bercerita kepada mantan tetangganya tentang apa yang terjadi, dan bahkan mengundangnya untuk berkunjung. Maya menghela napas, mengeluh, tetapi menolak tawaran itu dengan alasan sibuk. Beberapa hari kemudian, Raisa keluar dari ruangannya di panti asuhan dengan secangkir teh, dan berhenti di dekat jendela yang sedikit terbuka di koridor. Psikolog muda itu baru saja bekerja dengan seorang gadis berusia 7 tahun yang diambil dari keluarga yang tidak mampu. Gadis itu tampak seperti anak anjing yang menyeringai, hampir tidak berbicara, memasang wajah masam, dan sama sekali menolak untuk mendengarkan Raisa. Setelah pertemuan seperti itu, wanita itu merasa lelah, seolah-olah ia telah menyerap beban batin anak-anak itu. Padahal, bebannya sendiri sudah cukup banyak. Minuman panas yang pekat itu menyegarkan Raisa di siang yang mendung. Di luar jendela, seekor burung kucica yang lincah melompat-lompat di dahan pohon dengan kacang di paruhnya. Wanita itu mulai mengamati burung itu, tenggelam dalam pikirannya sendiri, dan sama sekali tidak menyadari ada pengunjung lain di koridor. Kepala panti asuhan, Ibu Dariah, sedang menuntun seorang anak laki-laki remaja. Anak itu jelas-jelas menolak, tetapi tetap berjalan, tampaknya menyerah di hadapan seorang pria berusia 30-an yang berwajah serius dan mengerutkan kening di belakangnya. Tamu itu mengenakan pakaian sipil, tetapi entah kenapa Raisa langsung tahu bahwa ia adalah seorang polisi. Pak Fajar, jangan terburu-buru, kata Ibu Dariah dengan nada kesal sekaligus memelas. Biarkan spesialis kami berbicara dengannya, mencari tahu apa yang mendorong anak itu mencuri. Mau diajak bicara atau tidak, pencurian tetap terjadi. Kamera di toko merekam semuanya, jawab polisi itu dengan lelah. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Usianya sudah 14 tahun menurut dokumen. Kalau begitu, biarkan spesialis kami hadir saat interogasi. Ibu Dariah tidak menyerah. Ah, kebetulan, ini dia, Ibu Raisa. Raisa membeku, tidak tahu harus meletakkan cangkir tehnya yang belum habis di mana. Situasi ini biasa terjadi di panti asuhan. Seorang anak didik terlibat masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan nasihat. Dan karena anak nakal itu tidak punya orang tua, polisi yang menangani kasus itu datang langsung ke panti untuk memanggil tersangka, pengasuh, guru, dan mendapatkan keterangan dari psikolog. Setelah semuanya dibicarakan, remaja itu dikirim ke kamarnya di bawah pengawasan kepala panti, sementara Raisa dan Fajar masuk ke ruangannya. Saya baru di sini, belum pernah bekerja dengan anak ini, aku wanita itu sambil membolak-balik map. Saya akan cari catatan dari spesialis sebelumnya. Ya. Tapi wajah Anda sepertinya tidak asing, kata Fajar sambil berpikir dan melihat sekeliling. Anda tahu, wajah Anda juga, Raisa ragu-ragu sambil menyerahkan kertas yang dibutuhkan.
Tiba-tiba, ingatan mereka berbaik hati dan memberikan petunjuk untuk teka-teki yang muncul. Maya. Seru keduanya serempak. Anda sepertinya tetangganya, kata Fajar memastikan. Dan Anda sepertinya mantan pacarnya, Raisa tersenyum. Saya ingat kita pernah bertemu di lift bersama-sama. Ya, benar, polisi itu mengangguk. Tanpa terasa, mereka mulai mengobrol. Wanita itu memberitahu bahwa ia sudah tidak bertetangga lagi dengan Maya, dan Fajar menceritakan apa yang telah dilakukan anak laki-laki itu. Yah, mungkin sekarang kita akan lebih sering bertemu, pamit polisi itu dengan ramah. Saya, untungnya atau sayangnya, sering berkunjung ke sini. Saya akan senang membantu dalam hal apapun yang berkaitan dengan bidang saya, Raisa mengangguk. Ia belum tahu bahwa pertemuan berikutnya dengan mantan tetangganya akan terjadi segera. Saat pulang, Raisa mendapati keran di dapurnya rusak. Setiap kali katupnya digerakkan sedikit saja, air mulai menyemprot dengan deras. Wanita itu mematikan air utama dan bergegas ke lorong untuk mencari nomor telepon tukang ledeng di antara tumpukan brosur di kotak surat. Nomor telepon ditemukan, bahkan lebih dari satu, tetapi tidak ada yang mau mengangkat telepon pada Jumat malam. Akhirnya, Raisa yang putus asa menelepon pemilik rumah kontrakannya. Pemiliknya mengeluh bahwa ia sendiri sedang di luar kota, tetapi berjanji akan segera mengirim seorang teman yang tinggal di dekat situ untuk membantu. Dia orang baik-baik? Wanita itu ragu. Dia bekerja di kepolisian, tawa pemilik rumah. Jangan khawatir. Raisa meletakkan telepon dengan firasat, dan firasat itu terbukti benar ketika ia melihat Fajar di ambang pintu. Wow, halo lagi. Tamu itu terkejut. Kebetulan sekali. Benar, tawa Raisa. Silakan masuk. Mas Denis bilang saya bisa mempercayakan perbaikan keran pada Anda. Anda ragu? Canda Fajar sambil melepas sepatunya. Tanpa menunda-nunda, tamu itu langsung merangkak di bawah wastafel dapur, memeriksa kerusakan, dan meminta untuk diangsurkan alat-alat dari ransel yang dibawanya. Karetnya sobek. Nanti kita ganti. Jangan khawatir, komentar Fajar. Setelah diperbaiki, akan seperti baru lagi. Setengah jam kemudian, pekerjaan selesai. Pria itu bahkan dengan demonstratif mencuci tangannya di bawah keran dan tersenyum puas. Raisa bertepuk tangan. Biar saya buatkan teh dan kue. Setidaknya, tidak enak sekali. Anda ditarik dari rumah. Padahal mungkin lelah setelah bekerja, tawarnya, merasa berutang budi. Pekerjaan saya memang membantu orang, jawab Fajar sambil mengeringkan tangan dengan handuk. Saya tidak akan menolak teh, lagi pula di rumah kulkas saya kosong melompong. Tinggal sendiri, tidak pernah sempat memasak. Oh, saya masih punya bakso. Mau dengan kuah, Raisa teringat. Tapi bakso instan sih. Menolak tawaran ini adalah kejahatan, kata tamu itu dengan jenaka, lalu menambahkan, mau menemani saya? Awalnya Raisa ragu, tetapi kemudian ia melambaikan tangan, setuju. Setengah jam kemudian, di atas meja ada 2 mangkuk bakso kuah dan 2 cangkir teh hitam. Percakapan ringan tentang pipa ledeng perlahan beralih ke pembahasan suka-duka kehidupan mereka berdua. Suasananya nyaman sekali di sini, Fajar bersandar di kursi, menyeka bibirnya dengan serbet. Aku tidak ingat di tempat Maya bisa seperti ini. Padahal kalian terlihat seperti pasangan yang serasi, kata Raisa sambil menumpuk piring di wastafel. Dari luar mungkin kelihatannya begitu, tapi sebenarnya kami sangat berbeda, jelas pria itu. Dalam hal apa, kalau boleh tahu? Tanya si pemilik rumah. Bersamaan dengan itu, ia teringat apa yang diceritakan Maya tentang Fajar, dan sekarang ia sama sekali tidak percaya. Orang dengan profesi seperti itu tidak mungkin melakukan hal-hal semacam itu. Fajar menghela napas sedikit, tampaknya memutuskan untuk bercerita. Anda tahu, saya tidak suka membicarakan keburukan orang, tapi, Maya, ternyata sangat licik dan penuh perhitungan. Dia mencoba menggunakan saya untuk melakukan berbagai transaksi properti yang curang, dan juga menggunakan uang klien untuk membeli saham dan investasi dengan syarat yang meragukan. Dia bilang, Fajar, kamu kan bisa melindungiku kalau ada apa-apa. Tapi saya tidak mau terlibat dalam urusan seperti itu. Selain mempertaruhkan jabatan, saya juga akan tersiksa oleh nurani. Tidak, terima kasih, kata polisi itu. Raisa hanya bisa terkesiap mendengarnya. Anda tahu, dia mengatakan hal yang persis sama. Tapi tentang Anda, akunya. Ya, Fajar menggelengkan kepala. Dia ahli dalam permainan kata-kata, memutarbalikkan segalanya sesuai keinginannya. Saya bahkan tidak mau mendengar detailnya. Saya tidak tahu apakah dia bersikap sama dengan teman-temannya, tapi berhati-hatilah untuk berjaga-jaga. Mereka mengobrol sedikit lagi, lalu pria itu pamit pulang, teringat akan jadwal kerja paginya. Kalau ada yang rusak lagi, langsung telepon saya saja, katanya saat sudah di ambang pintu, lalu menambahkan dengan pelan, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Anda dan suami Anda. Dia bukan orang baik. Apa yang sudah terjadi?
biarlah terjadi, jawab Raisa. Tuhan bersamanya, saya akan baik-baik saja. Sekali lagi, terima kasih atas bantuannya. Fajar tersenyum hangat sebagai salam perpisahan, mengucapkan selamat malam, dan keluar ke lorong. Bima sangat marah. Ia harus pulang naik taksi. Mobilnya mogok di tengah jalan raya yang ramai, mati begitu saja dan tidak mau menyala lagi, tidak peduli seberapa banyak pemiliknya mengumpat dan mencoba. Di belakangnya, terdengar sumpah serapah dan klakson. Pengemudi lain sama sekali tidak senang dengan kemacetan yang terjadi. Tidak ada pilihan. Ia harus memanggil mobil derek yang mahal dan segera menelepon mekanik kenalannya agar mengosongkan tempat di bengkel. Baru setelah 2 jam, saat hari sudah larut malam, mobil dan pemiliknya yang jengkel tiba di bengkel. Jadi, apa yang terjadi dengan rongsokan ini? Bima bertanya sambil mengetuk-ngetukkan jarinya dengan gugup di badan mobil, sementara seorang montir mengintip di bawahnya. Benar, ini memang rongsokan. Montir itu membenarkan topi yang penuh oli di kepalanya. Sudah berapa umurnya? 7 tahun. Tapi sudah keropos semua. Oli bocor dari mana-mana. Transmisinya sudah aus. Kapan terakhir kali Anda servis? Bisa diperbaiki? Bima mengabaikan pertanyaan itu. Bisa, tapi tidak akan cepat dan tidak akan tahan lama, jawab montir itu sambil menyekat tetesan oli di pipinya. Harus dibongkar total, biayanya akan mahal sekali. Lebih baik beli mobil baru. Bima meludah dengan kesal ke lantai bengkel. Cuma ini yang kurang. Mobil baru tidak terjangkau baginya sekarang, dan ia tidak sudi beralih ke mobil LCGC. Kerjakan secepat dan semurah mungkin. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikannya pada si montir. Ini uang mukanya. Saya akan coba, tapi tidak bisa janji. Montir itu mengangkat bahu. Kalau begitu, coba lebih keras lagi. Bentak Bima yang sudah kehabisan kesabaran. Sudah, saya pergi. Ia ingin segera pulang ke apartemennya yang bersih, menghabiskan sisa pizza dari pengiriman kemarin, mandi air panas, minum sesuatu yang lebih kuat, dan ambruk di tempat tidur. Namun, kejutan untuk Bima hari ini belum berakhir. Begitu masuk, ia sadar ada yang tidak beres. Jelas sekali ada seseorang yang baru saja masuk. Meja kerjanya berantakan, isi laci tumpah ke lantai. Semua kemeja dan jas yang tergantung di lemari tergeletak di lantai, kusut dan terkena tumpahan sesuatu. Dan di atas meja kopi, ada sebuah catatan dengan huruf cetak. Kamu pikir sudah bebas dari masalah? Maaf, aku akan mengecewakanmu. Bima, dengan mata merah karena marah, meraih catatan itu dan merobeknya menjadi potongan-potongan kecil dengan begitu ganas, seolah-olah kertas itu yang bersalah atas semua kemalangannya. Ia melemparkan sobekan itu ke tempat sampah di dekat meja dan menginjak-injaknya dengan kaki sampai plastiknya berderak. Bima melepaskan dasi dari lehernya dan, melihat ada noda oli di sana, melemparkannya menyusul catatan yang telah dihancurkan. Dari kegilaan sarafnya, Bima tersadar oleh ketukan di pintu. Di ambang pintu berdiri Maya. Oh, sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat, katanya dengan canggung, melihat kekacauan di belakang Bima dan penampilannya yang kusut. Entahlah. Bima menjawab dengan tidak jelas. Ada yang penting? Tidak. Maksudku? Ya. Maya ragu-ragu, routerku bermasalah. Aku mau minta tolong kamu lihat. Maaf. Tapi, ada apa? Sebentar, aku ganti baju dulu. Bima dengan lelah melangkah mundur. Tunggu di depan. Kamu dirampok. Tetangga. Terdengar dari ambang pintu saat pria itu mengganti setelannya dengan celana pendek dan kaos rumahan. Lebih baik dirampok, gerutu Bima. Mantan istriku membuatku gila. Tunggu, tadi waktu aku keluar ke minimarket, aku lihat ada seorang wanita turun dari lantai atas sekitar 2 jam yang lalu, tetangganya tiba-tiba teringat. Wajahnya tidak terlihat jelas, dia pakai tudung jaket, tapi postur dan tingginya sepertinya mirip Raisa. Nah, kan? Bima menyimpulkan dengan marah. Tunggu sebentar lagi, ya? Ia mengambil telepon dari kamar, keluar ke balkon, dan menutup pintu. Dari balik kaca, terlihat pria itu sedang menelepon seseorang dengan sangat emosional, marah-marah, dan mengayunkan tangannya. Maya berdiri di ambang pintu, bergoyang-goyang. Di wajahnya terukir senyum licik. Sungguh hari yang sial. Bima kembali, mengenakan sandal jepitnya. Pertama dimarahi di kantor, lalu mobil mogok. Mantan istri membuat kekacauan di apartemen, dan malah memakiku tidak waras karena tuduhan yang logis. Hebat. Tentu saja tidak normal, Maya mendukungnya, meletakkan tangannya di bahu tetangganya. Aku sangat mengerti kamu. Mungkin kamu mau minum? Sambil minum wine, kita bisa membahas tawaran-tawaran menarik. Bima menatapnya dengan bertanya. Ayo, tetanggaku. Maya tersenyum lebih lebar dan merangkul pria itu. Aku akan memberimu makan, menghiburmu, dan memberitahumu cara cepat mendapatkan uang untuk memperbaiki mobilmu, dan lebih dari itu. Raisa dengan gugup menyeruput es kopi melalui sedotan, duduk di food court sebuah pusat perbelanjaan.
Ia datang untuk mencari udara segar di hari libur pertamanya setelah seminggu kerja yang berat. Tetapi entah kenapa, ia tidak merasa segar. Raisa meyakinkan dirinya bahwa segalanya membaik, bahwa hidup terus berjalan, bahkan setelah peristiwa traumatis seperti perceraian. Namun, pekerjaan yang menegangkan, kondisi hidup yang baru, dan telepon-telepon agresif dari mantan suaminya sangat menggoyahkan keyakinan itu. Baru tadi malam Bima meneleponnya lagi, dengan marah. Menuduhnya bahwa jika ia tidak menghentikan upaya liciknya untuk membuatnya gila karena dendam, ia akan melapor ke polisi. Menuntutnya untuk mengembalikan kunci apartemen, yang sama sekali dilupakan oleh Raisa, dan tidak mau mendengarkan alasan apapun. Padahal, setiap kali wanita itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, catatan apa, kekacauan apa. Bima tidak pernah menjelaskan dengan jelas, hanya marah-marah. Akhirnya, Raisa, setelah menguatkan diri, memutuskan untuk datang dan berbicara langsung dengan mantannya, mengembalikan kunci, dan menjauhkan diri dari kisah misterius ini. Wanita itu menggulir lini masa media sosial, dan tidak bisa memaksa dirinya untuk beranjak. Seseorang berhenti di dekatnya. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" Semua meja sudah penuh, terdengar suara pria di sebelahnya. Raisa mengangkat kepala dan mengenali rekan kerja mantan suaminya, Doni. Bima beberapa kali datang ke apartemen bersamanya untuk minum-minum dan mengobrol. "Tentu saja, Doni, silakan." Ia tersenyum ramah dan memindahkan tasnya dari kursi di sebelahnya. Raisa kan, pria itu juga mengenalinya. Betapa sempitnya dunia ini. Terkadang terlalu sempit, Raisa setuju. Mereka memulai percakapan basa-basi antara dua orang yang hanya saling kenal sekadarnya. Doni mengeluh bahwa ia membuat janji kencan di sini, tetapi wanitanya tidak datang. Jadi ia memutuskan untuk meredam kekecewaannya dengan beberapa burger. Tapi Bima sama sekali tidak sedih, kata Doni sambil mengunyah sepotong daging. Dia pacaran dengan tetangga sebelah, beli setelan mahal, ganti ponsel baru. "Aku penasaran, pakai uang apa ya? Bonus kuartal ini kan belum cair." "Apa? Apa?" tanya Raisa. Percakapan itu mulai membuatnya lelah, tetapi fakta yang tiba-tiba muncul seolah menyegarkannya dengan cara yang tidak menyenangkan. Bima berselingkuh dengan Maya? Setelah pengakuan Fajar, pandangan Raisa terhadap mantan tetangganya berubah. Tentu saja, ia tidak sepenuhnya percaya pada apa yang didengarnya, tetapi ia sudah menarik kesimpulan. Ia tidak lagi menghubungi Maya, dan Maya pun tidak berusaha untuk berkomunikasi. "Dia pacaran dengan tetangga lantai bawah," kataku, ulang Doni sambil menyeruput soda. "Wanita pirang itu." Raisa mengatupkan bibirnya. Tentu, ia dan Bima sudah bercerai, tetapi begitu cepatnya Bima menemukan penggantinya, dan dengan siapa pula. Sakit hati, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Ngomong-ngomong, apa rencanamu hari ini?" tanya Doni setelah selesai makan. Raisa sadar bahwa rekan mantan suaminya itu secara halus ingin melanjutkan percakapan di tempat lain. Banyak urusan, ia menggelengkan kepala. Harus mengantar dokumen ke kantor, ini dan itu. "Lagi pula aku sudah terlalu lama duduk." "Tadi kamu bilang hari libur," kata Doni dengan kecewa. "Ya, tapi itu resmi, secara tidak resmi aku harus bekerja." Raisa menemukan alasan. "Sudah dulu ya, Don. Sampai ketemu lagi." "Oke, sampai jumpa," pamit Doni, menatapnya dengan masam. Rencana untuk menghabiskan hari ini dengan teman wanita gagal total. Bima menulis pesan bahwa ia akan terlambat di kantor. Ketika Raisa menyarankan untuk meninggalkan kunci di resepsionis atau di bawah keset, ia menolaknya. "Tunggu aku, tidak akan membuatmu kenapa-kenapa," jelas pria itu dengan sinis melalui telepon. "Masuk diam-diam saat aku tidak ada bisa, tapi untuk bertatap muka malah takut." Raisa menyerah. Satu hal yang ia tahu, ia tidak akan membiarkan namanya dicemarkan lagi. Di kepalanya, muncul semua metode komunikasi yang telah ia baca untuk berurusan dengan orang-orang seperti Bima. Bagaimana bisa selama menikah ia tidak menyadari bahwa suaminya seperti itu? Kembali ke rumah tempat mereka tinggal selama beberapa tahun yang dulu terasa bahagia, tidaklah mudah. Raisa tidak perlu berdiri di depan lobi. Cuaca tiba-tiba memburuk, dan hujan deras mengguyur kota. Wanita itu berlari masuk, menghela napas, dan memutuskan untuk naik ke lantai yang dituju. Lift menyambutnya dengan dengungan yang teratur, perlahan menarik kabin ke atas, tetapi tidak sampai ke lantai terakhir dan membuka pintunya satu lantai di bawah. Raisa tahu bahwa gangguan seperti ini pernah terjadi sebelumnya, jadi ia tidak menekan tombol lagi. Naik satu lantai lewat tangga bukanlah masalah besar. Di lantai itu, ada 4 unit apartemen, dan salah satu pintunya tidak tertutup rapat, menyisakan celah tipis. Raisa sadar itu adalah pintu apartemen Maya. Ia hendak melewatinya dengan diam-diam, tetapi dari dalam terdengar suara tetangganya dan, tampaknya, salah satu temannya. "Dia benar-benar termakan bualanmu dan mengambil uang dengan jaminan mobil?" Suara wanita yang tidak dikenal itu menyelesaikan kalimatnya. "Tentu saja termakan,"
Maya membenarkan dengan sombong. Dia tidak punya pilihan lain. KPR-nya gila-gilaan, mobilnya sudah sekarat. Utang perbaikan menumpuk. Yang penting adalah melempar umpan yang tepat, dan selesai. Orang bodoh seperti Bima itu seperti kuda pakai kacamata kuda. Tidak melihat apa-apa selain uang mudah. Janjikan dia perahu, dia akan memberimu pelampungnya untuk mendapatkannya. Raisa membeku selangkah dari tangga dan hampir berhenti bernapas. Bagaimana kamu akan membuktikan padanya bahwa skemamu berhasil? Tanya temannya lagi. Aku akan bayar seolah-olah itu bunga dari investasi setelah beberapa minggu, tawa Maya, yang sebenarnya berasal dari uangnya sendiri yang kusisihkan. Wanita lain itu juga tertawa sinis. Berapa lama kamu bisa memerasnya seperti itu? Tanya pertanyaan baru. Dengar. Selama bisa, akan kulakukan. Jawab tetangganya. Dia adalah kandidat yang sempurna. Istrinya sudah diusir. Sekarang tidak ada yang menghalangiku. Oh, istrinya itu lembek sekali. Aku bahkan tidak perlu berusaha keras untuk membuat mereka putus dengan Bima. Dan sekarang aku juga mengganggunya atas nama istrinya, supaya dia tidak lari kemana-mana. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Temannya terkagum-kagum. Aku mencuri kunci apartemennya beberapa bulan yang lalu, pamer Maya. Ketika neneknya meninggal, sudah jelas pernikahan mereka tidak akan bertahan lama. Dan sekarang aku hanya perlu membuat kekacauan sesekali dan meninggalkan catatan, supaya Bima memarahinya di telepon, lalu aku menghiburnya yang malang, dan sambil lalu menawarkan proposal yang sangat menguntungkan untukku, tentu saja. Raisa masih berdiri di antara apartemen-apartemen itu, berjinjit, seperti bayangan. Mungkinkah selama ini Maya memainkan permainan kotornya dengan begitu tidak bermoral? Padahal ia bahkan sempat merasa simpati pada tetangganya, menganggapnya teman, mempercayainya, berbagi rahasia. Raisa merasa mual, ingin mandi, dan pada saat yang sama, amarah yang begitu besar mendidih di dalam dirinya hingga pipi dan lehernya langsung terasa panas. Fajar tidak melebih-lebihkan sedikit pun. 2 hari yang lalu, aku menawarinya untuk menjual rumah peninggalan ibunya di kampung dan menggunakan uangnya untuk investasi. Ku bilang, buat apa rumah itu dibiarkan, lapuk, ditumbuhi ilalang, dan sebagainya. Maya mendekat ke pintu, masih tidak menyadari bahwa pintu itu tidak tertutup rapat. Dia sepertinya setuju, mulai memeriksa surat-surat, mencari tahu harganya, dan ternyata ibunya yang sudah meninggal itu telah menghibahkan rumah itu kepada Raisa dengan akta hibah yang rumit. Saat masih hidup, oh, dia marah sekali, tapi ya sudahlah, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu Raisa, toh si bodoh itu tidak akan pernah tahu. Raisa hampir berteriak, tetapi tepat waktu membekap mulutnya dengan telapak tangan. Sekarang aku akan memutarnya agar ia menginvestasikan apartemennya, lanjut Maya. Aku sudah memeriksa semua dokumennya. Tercatat atas nama ibunya, tapi secara formal sudah menjadi miliknya. Di sana bisa dapat untung besar jika melibatkan orang yang tepat. Kak, kamu tidak menutup pintu? Kan sudah kubilang banting lebih keras. Raisa merapat ke dinding. Wajah Maya sedikit muncul di koridor, dengan cepat menyapu pandangannya ke pintu-pintu tetangga dan segera masuk kembali dengan bantingan keras. Tetangganya tidak melihat Raisa. Ia berdiri tepat di tikungan, 10 cm dari kusen pintu. Tiba-tiba, lift yang tadi membawanya ke atas terbuka di lantai atas. Raisa merasa bahwa itu adalah Bima yang kembali. Nah, akhirnya kamu sampai juga, sapanya dengan nada biasa kepada mantan istrinya yang berjalan menaiki tangga. Bima, dengar, kita perlu bicara, Raisa memulai. Benarkah? Bima pura-pura terkejut, ini baru berita. Ia dengan demonstratif membuka pintu, memberi isyarat agar wanita itu masuk, dan kemudian menambahkan dengan tajam, oh benar, kamu tidak perlu undangan, kamu datang sendiri sesukamu. Bima, itu bukan aku, itu Maya. Raisa tidak tahan lagi, mengatakannya saat sudah di ambang pintu. Dia yang merencanakan semuanya. Dia penipu, dia ingin memanfaatkanmu. Pria itu hanya menyeringai, mendorongnya masuk. Betapa aneh dan tidak nyaman rasanya Raisa berada di lorong apartemen tempat ia baru saja menjadi nyonya rumah. Maya membantuku hidup seperti yang sudah lama kuinginkan, Bima menyipitkan mata. Sedangkan kamu hanya bisa melakukan hal-hal konyol. Kunci. Ya, dia mencuri kunci saat kita masih bersama, lanjut Raisa dengan berapi-api. Dia datang ke sini, dia ingin mengambil segalanya darimu. Jangan percaya padanya, Bima. Kembalikan kuncinya, ulang pria itu dengan marah. Dan ambil buku-buku bodohmu itu. Ia menendang sebuah kardus berisi literatur psikologi, yang memang dilupakan Raisa di sana. Ketika kunci meninggalkan tas wanita itu, Bima dengan kasar merebutnya dari jari-jarinya, kemudian dengan mengancam mendekati mantan istrinya yang meringkuk di dinding dan mendesis, "Enyah dari hadapanku dan jangan coba-coba ikut campur lagi."
Omong kosongmu tentang Maya bisa kau ceritakan pada orang lain. Memang benar, iri hati wanita itu mengerikan. Aku sangat menyarankanmu untuk tidak muncul di hadapanku lagi. Sekarang ambil barang rongsokanmu dan keluar dari sini. Beberapa detik kemudian, Raisa sudah berada di tangga dengan sebuah kardus di tangannya. Jari-jarinya gemetar, dan air mata menggenang di matanya karena sakit hati. Bima, seperti biasa, tidak menganggap serius kata-katanya. Mungkin seharusnya ia tidak mencoba memperingatkannya, tetapi bukankah ia akan menjadi sama seperti Maya jika ia diam saja sekarang? Aku sudah melakukan semua yang kubisa, kata Raisa pelan dan menekan tombol lift. Nuraninya bersih, meskipun hatinya terasa berat. Musim kemarau yang panjang tahun ini terasa hangat secara mengejutkan, meskipun musim hujan sepertinya akan segera tiba. Di beberapa taman, bunga-bunga krisan yang terlambat masih mekar dengan warna ungu, dan pohon-pohon trembesi bergoyang dengan sisa-sisa daun keringnya. Sebuah mobil melaju di jalan tol, di mana seorang wanita di kursi penumpang sedang memoles bibirnya sambil menatap cermin di pelindung matahari. Tidak terlalu mencolok dengan lipstik merah? Tanya Raisa kepada Fajar yang sedang mengemudi. Justru pas sekali, Fajar mengangguk setuju. Cocok dengan matamu yang biru. Raisa sekali lagi memeriksa dirinya dengan saksama di cermin dan menutup pelindung matahari. Masih tidak percaya Ibu Wati memberikan rumah di kampungnya untukku, kata wanita itu. Kamu kan sudah lihat sendiri dokumen dari notaris, jadi tidak ada kesalahan, kata Fajar. Kamu merawatnya begitu lama. Makanya wanita tua itu memutuskan untuk berterima kasih. Aneh dan gila sekali, wanita sebaik itu punya anak yang begitu tamak, serakah, dan egois, Raisa menyimpulkan dengan sedih. Itu semua masa lalu, jangan dipikirkan, pria itu menghiburnya. Padahal aku belajar psikologi karena dia, agar bisa lebih memahami, mendalami, dan berkomunikasi. Ternyata semuanya sia-sia, wanita itu teringat. Kenapa sia-sia? Fajar menimpali dengan damai. Kamu menjadi spesialis yang hebat dan membantu mereka yang sangat membutuhkan, yaitu anak-anak. Raisa tersenyum sedikit dan melihat keluar jendela. 4 bulan telah berlalu sejak percakapan di lobi itu, dan banyak yang telah berubah. Raisa berhenti dari panti asuhan, menyadari bahwa suasana di sana terlalu berat baginya, dan mendapatkan pekerjaan di sebuah pusat pengembangan anak. Di sana, psikolog muda itu memimpin kursus untuk orang tua dan anak-anak, menjelaskan melalui permainan yang menarik dan contoh-contoh yang menghibur betapa pentingnya kepercayaan dan pengertian dalam hubungan di antara mereka. Raisa juga tidak meninggalkan sesi daringnya dengan para remaja, menjadi salah satu spesialis terkemuka di situs web tersebut. Wanita itu langsung sadar bahwa Fajar menyukainya, tetapi ia belum siap untuk hubungan baru yang serius. Ia baru saja mulai menikmati hidup mandiri, baru saja menemukan kecintaan pada memasak hidangan sederhana. Dennis, pemilik kontrakannya, mengizinkannya memelihara kucing di rumah sewaan yang selama beberapa bulan ini menjadi jauh lebih nyaman dan hangat, meskipun dengan dekorasi kuno. Fajar menerima posisinya. Alhasil, tetangga baru itu hanya saling mengunjungi, berjalan-jalan, menghabiskan malam-malam romantis bersama, dan sesekali pergi berdua. Tentang Bima dan Maya, Raisa berusaha untuk tidak mengingatnya, menghapus semua foto dengan mantan suaminya, dan perlahan-lahan berhenti berduka. Beberapa hari yang lalu, ia kembali bertemu dengan Doni di sebuah toko. Ternyata rekan mantan suaminya itu juga tinggal di sekitar situ. Kenalan yang cerewet dan jelas-jelas bosan itu mengikutinya, dan sambil berjalan menceritakan semua berita terbaru tentang Bima, yang sebenarnya tidak terlalu ingin diketahui oleh wanita itu. Sebulan yang lalu, ia dipecat dari perusahaan dengan skandal besar dan tuntutan hukum. Menurut rumor di kalangan karyawan, Bima menggunakan uang investor untuk kepentingan pribadi dan menyembunyikannya untuk waktu yang lama. Dan ketika semuanya terungkap, ia tentu saja tidak bisa mengembalikannya. Perusahaan itu menjadi pusat persidangan. Berita tentang itu bahkan muncul di televisi. Mantan manajer senior itu menjadi tersangka dalam kasus pidana. Selama penyelidikan, banyak detail lain yang terungkap. Akibatnya, utang dan denda Bima melebihi nilai apartemennya. Dia bisa dipenjara 10 tahun, kalau tidak lebih, kata Doni dengan nada puas. Begitu tertangkap, kesombongannya langsung hilang. Harga dirinya hancur. Dan pacarnya bagaimana? Raisa tidak tahan. Ikut terseret juga? Sebagai jawaban, Doni mengangkat bahu. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Sepertinya di mana-mana hanya keterlibatannya yang terbukti. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia mau, dan lolos tanpa hukuman, pikir Raisa dengan penyesalan yang dingin. Malam itu juga ia menceritakan semuanya kepada Fajar, dan Fajar mengkonfirmasi kejadian itu. Aku tahu dari kenalan bersama. Kita kan semua saling berhubungan di dalam struktur ini, jelas pria itu. Aku tidak mau menceritakannya. Kamu baru saja mulai pulih. Raisa hanya menghela napas. Berita tentang penahanan mantan suaminya tidak membuatnya senang, tetapi juga tidak membuatnya sedih. Wanita itu tidak menginginkan balas dendam,
apapun yang terjadi. Begitulah ia dididik. Apa rencanamu dengan rumah peninggalan mantan ibu mertuamu? Tanya Fajar saat keluar dari pom bensin. Aku akan menabung untuk renovasi, jawab Raisa segera. Aku akan merapikannya dan pindah ke sana untuk tinggal permanen. Ke kota hanya selemparan batu dengan bus. Internet akan kita pasang hari ini. Di musim panas, pasti akan sangat indah. Duduk di kursi malas di bawah pohon mangga dengan secangkir teh dan mengobrol lewat panggilan video. Indah sekali. Setuju, Fajar mengangguk. Tapi bagaimana kamu akan sendirian di sana? Kenapa harus sendirian? Raisa tersenyum. Aku akan mengundangmu untuk membantu sesekali. Mungkin kamu akan mengundangku untuk tinggal selamanya? Tanya polisi itu setelah jeda. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahunya. Mungkin akan kuundang, katanya dengan sedikit licik, tetapi hangat, sambil memejamkan mata. Fajar mengusapkan pipi kanannya ke dahinya, tidak menuntut jawaban langsung, dan terus mengemudi. Jalan itu membawa mereka ke sebuah kompleks perumahan, di mana di sebuah halaman kecil di sudut jalan, berdiri sebuah rumah 2 lantai dengan atap berwarna oranye, dan di balik pagar sederhana, tandan-tandan terakhir buah buni memerah. Di rumah ini, sepertinya, tawa bahagia, kesibukan yang menyenangkan, dan perasaan tulus tanpa kepalsuan dan egoisme akan segera kembali hangat dan nyata, beraroma teh melati, madu, dan ceri.